Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tahfiz, kita sekarang diskusi slow bersama Hafiz 30 juz dari Sungai Kunyit Hulu bersama Ustadz Zainuddin. Jadi di sini akan menjelaskan bagaimana tips-tips nanti untuk bisa menghafal cepat dan bisa cepat hafal dan cepat lancar akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Zainuddin. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa ba'da. Teman-teman sekalian, ini hanya cuma sekedar sharing slow mengenai seputar Al-Quran. Cara bagaimana kemudian kita bisa meraihnya dalam bentuk hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Pertama, kita harus mempersiapkan diri dulu. Persiapannya cuma ada dua. Satu, persiapan dohir. Yang kedua, persiapan batin. Di antara persiapan dohirnya adalah kita sudah mempunyai mushaf, sudah kemudian siap untuk menghafal, dan semuanya sudah disiapkan dengan baik. Ada guru yang kemudian bisa membimbingnya, dan ada tempat yang kemudian layak dan nyaman tuh Anda tempati. Yang kedua itu adalah persiapan batin, gimana kita harus menyiapkan diri kita secara batin. Artinya ketika hendak kita ingin memulai untuk menghafal Quran, maka luruskan niatnya. Karena apabila niat itu lurus, ikhlaskan Allah. Niat yang lurus adalah ikhlaskan Allah. Ketika niat itu lurus karena Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kita belajar dari kisah peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu pertama. Ketika beliau tahannus di Gua Hiro selama 40 hari, kemudian turunlah wahyu pertama yang dikenal dengan surah Al-Alaq. Quran surah ke-96 dari ayat pertama sampai yang kelimanya itu. Iqra, dan itu kisahnya komplit dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Kalau tidak punya Al-Bukhari, ya bisa dilihat dalam Abi Jamroh, karangan Imam Al-Bukhari juga, Abi Jamroh lil Imam Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama itu. Dari 292 buah hadis di dalamnya, 294 buah hadis di dalamnya, Anda bisa temukan di hadis yang pertama. Ya, langsung kita masuk dalam kisahnya, bahwasannya ketika Nabi kemudian bertahanus, datanglah kemudian malaikat Jibril dan mewahyukan, Iqra, baca. Nabi menjawab, ma'ana biqori'i, saya benar-benar gak bisa baca. Lalu kemudian dirangkullah oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad dengan erat, kemudian diwahyukan lagi, Iqra, baca lagi, sampai kalimat itu terulang lagi. Dan kalimat yang keluar dari Nabi jawabannya sama, ma'ana biqori, saya benar-benar tidak bisa membaca. Kemudian ketika dilanjutkan kalimatnya oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jangan karena kau tidak pernah mempunyai guru, jangan pernah kau beranggapan kau tidak pernah belajar, jangan pernah engkau merasa ummi. Kan Nabi Muhammad itu dikenal dengan seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jangan karena kau tidak pernah bisa membaca, tapi baca karena Allah dengan menyebut nama Tuhanmu. Sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Alladzi khalaq, yang menciptakan makhluk. Al-khalaiq dalam tafsir Jalalain itu disebutkan al-khalaiq, yang menciptakan makhluk. Menciptakan makhluk saja begitu mudah, menciptakan langit saja begitu mudah, menciptakan bumi saja begitu mudah, apalagi hanya cuma sekedar menjadikan engkau bisa membaca. Jadi dari peristiwa ini kita dapat mengambil kemudian sebagai manhaj dalam kehidupan. Kalau kita ingin dimudahkan dalam setiap urusan, menghafal Qurankah, belajarkah, ingin diberikan kemudahan oleh Allah, maka niatkan, ikhlaskan Allah. Ketika seseorang ikhlaskan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas yang dikerjakannya. Orang-orang yang selalu menyertakan Allah dalam kehidupannya, maka Allah akan selalu menyertakan kemudahan dalam setiap aktivitas pekerjaannya. Jadi kalau Anda ingin dimudahkan, maka ikhlaskan, niatkan Allah. Kalau niat sudah ikhlas, maka kemudahan akan diberikan. Disinilah kemudian kita dapat mengambil. Kalau kita menghafal, belajar sulit untuk masuk, belajar sulit untuk memahami, diterangkan sulit untuk mengerti, menghafal sulit untuk masuk, mungkin ada niat yang kurang baik.
ada niat yang perlu diikhlaskan karena Allah, dan ada hati yang perlu dijaga untuk menjaga keikhlasan niat itu. Disitulah kemudian diantaranya kalau kita ingin dimudahkan dalam setiap aktivitas apapun yang kita kerjakan, termasuk menghafal Quran. Ya, ini diskusi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.